Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang terbuat dari kristal? Kendaraan yang melayang tanpa suara, namun kota itu sama sekali tidak terdeteksi oleh satelit manapun di bumi? Di pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan, berdiri sebuah peradaban yang kemajuannya melampaui waktu kita saat ini. Saranjana bukan sekadar dongeng, ia adalah nyata bagi mereka yang terpilih dan menjadi kutukan bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Jangan pernah menerima tawaran makanan berupa buah yang terlihat terlalu sempurna di sana, karena satu gigitan saja akan membuat kalian lupa jalan pulang selamanya. Ini adalah kisah tentang kemewahan yang menelan jiwa, di mana batas antara teknologi masa depan dan sihir kuno menjadi satu. Sebelum kita masuk ke bagian di mana sang kurir melihat alamat pengiriman yang titik GPS-nya berada di tengah laut lepas, coba kalian periksa sinyal ponsel kalian sekarang. Apakah masih stabil? Tulis di kolom komentar, Saranjana itu nyata, sebagai tanda kalian siap menembus kabut dimensi ini. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan masuk ke gerbang kota emas yang hilang. Mari kita mulai bab 1. Malam di Kota Baru biasanya hanya diisi oleh suara deburan ombak Selat Makassar yang menghantam dermaga, atau deru mesin kapal nelayan yang sesekali lewat. Tapi bagi Fajar, seorang kurir logistik independen yang baru 3 bulan merantau ke Kalimantan Selatan, malam itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Ia duduk di atas motor tuanya yang terparkir di pinggir pelabuhan, menatap layar ponselnya yang retak dengan dahi berkerut. Sebuah notifikasi pesanan masuk dengan nilai imbalan yang tak masuk akal, hampir setara dengan gajinya selama 2 bulan hanya untuk 1 kali pengiriman. Nama pengirimnya hanya tertera sebagai admin S, tanpa foto profil, tanpa ulasan. Namun yang membuat jemari Fajar gemetar bukan soal uangnya, melainkan rincian barang yang harus ia antar, sebuah kotak kayu jati berlapis belutur berisi alat musik petik tradisional kuno yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gila, ini orang kaya mana yang beli ginian tengah malam? Bisik Fajar pada dirinya sendiri. Angin laut yang membawa aroma garam dan solar berambus kencang, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Ia melihat titik koordinat tujuan yang tertera di peta digital. Awalnya ia mengira ada kesalahan sistem. Titik merah itu berada di area yang seharusnya adalah lereng perbukitan terjal di wilayah Tanjung Dewa, sebuah wilayah yang menurut peta satelit hanyalah hutan lebat tanpa ada satupun akses jalan aspal atau tanda-tanda pemukiman manusia. Fajar mencoba memperbesar tampilan peta berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Koordinat itu berada di sebuah titik kosong yang seolah-olah ditelan oleh hijaunya hutan Kalimantan. Seharusnya nuraninya memberikan peringatan, seharusnya ia membatalkan pesanan itu dan pulang ke kosnya yang sempit. Namun bayangan tagihan hutang keluarganya di Jawa jauh lebih menakutkan daripada sekadar menembus hutan di malam hari. Fajar akhirnya mengambil kotak kayu tersebut dari sebuah agen ekspedisi kecil di sudut pelabuhan yang tampak sepi, hampir mati. Petugas agen itu yang menyerahkan barang, seorang pria tua dengan mata yang tampak selalu mengantuk, hanya menatap Fajar dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak banyak bicara, hanya menyerahkan resi tanpa tanda tangan dan berpesan satu hal dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan amplas. "Antar saja sampai ke batas kabut, Mas. Jangan banyak tanya, jangan banyak nengok. Kalau sudah sampai, taruh barangnya, lalu langsung balik badan. Jangan pernah nunggu tip kalau nggak mau tinggal di sana." Kalimat itu terdengar seperti guyonan kering, tapi cara pria tua itu menatap punggung Fajar saat ia meninggalkan toko, membuat suasana hati Fajar semakin tidak keruan. Motor Aris mulai membelah kegelapan jalanan aspal yang semakin lama semakin menyempit. Cahaya lampu depannya yang mulai redup seolah-olah sedang berjuang melawan kegelapan yang pekat. Di sisi kiri, jurang laut menganga lebar, sementara di sisi kanan, dinding perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi langkahnya. Semakin jauh ia berkendara, semakin aneh pula sinyal ponselnya. Jarum indikator baterainya tiba-tiba melompat naik turun secara tidak wajar, dan jam digital di dashboard motornya berhenti di angka 0000, berkedip-kedip seolah waktu telah menyerah untuk terus berjalan.
Udara yang tadinya panas menyengat khas pesisir, mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga embun mulai menutupi kaca spionnya. Fajar merapatkan jaket kulitnya yang sudah mulai lapuk. Ia bisa merasakan hawa dingin itu bukan berasal dari cuaca, melainkan sesuatu yang keluar dari balik pohon-pohon purba yang melingkar di sepanjang jalur tersebut. Ketika ia mencapai wilayah yang seharusnya menjadi titik awal pendakian menuju hutan, aspal yang tadinya berlubang dan kasar mendadak berubah menjadi permukaan yang sangat halus, hampir tidak terasa getarannya di roda motor. Fajar menghentikan motornya sejenak, mengarahkan lampu senter ke arah jalanan. Ia tertegun. Jalan itu bukan lagi aspal, melainkan semacam lapisan komposit dakar yang mengkilap di bawah cahaya lampu, seperti marmer hitam yang dipoles sempurna. Tidak ada daun kering di atasnya, tidak ada ranting jatuh, seolah-olah jalan ini baru saja dibersihkan oleh ribuan tangan yang tak terlihat. Padahal menurut penduduk lokal, wilayah ini adalah wilayah terlarang yang rarang diinjak kaki manusia. Fajar menelan ludah, tenggorokannya terasa sangat kering. Ia melihat ke arah depan, ke arah di mana hutan seharusnya, namun yang ia lihat justru sebuah tirai kabut putih yang sangat tebal, berdiri tegak seperti tembok raksasa yang memisahkan dunia yang ia kenal dengan sesuatu yang berada di seberang sana. Di balik kabut itu, samar-samar ia melihat cahaya keperakan yang menjulang tinggi ke angin, menembus awan, jauh lebih megah dari gedung manapun yang pernah ia lihat di Jakarta. Tanpa ia sadari, Fajar sudah berada di ambang pintu masuk menuju wilayah yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos, Saranjana. Fajar menarik nafas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang mendadak terasa sesak oleh udara dingin yang tak lazim. Di depannya, tembok kabut itu tidak bergerak, diam membeku seperti raksasa putih yang menjaga perbatasan. Tangannya yang memegang stang motor terasa kaku, namun dorongan rasa penasaran dan mungkin rasa putus asa akan uang imbalan membuatnya kembali memutar gas. Begitu roda depan motornya menyentuh pinggiran kabut, sensasi aneh langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan rasa dingin yang menusuk, melainkan sebuah getaran frekuensi rendah yang membuat telinganya berdenging, mirip seperti saat sebuah pesawat lepas landas. Pandangannya sempat memutih total selama beberapa detik, membuatnya harus menutup mata rapat-rapat karena silau yang menyakitkan. Saat ia memberanikan diri membuka mata, dunianya sudah berubah total. Kabut tebal itu menghilang dalam sekejap, digantikan oleh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tidak lagi berada di jalan setapak hutan yang becek dan penuh akar. Jalanan di bawah motornya kini adalah jalur lebar yang terbuat dari material logam berwarna abu-abu gelap dengan pola heksagonal yang samar-samar berpendar kebiruan. Jalur itu sangat halus, bahkan suara knalpot motor tuanya yang biasanya berisik, kini terdengar diredam secara supranatural, menjadi hanya sebuah desisan lembut. Di sisi kiri dan kanan jalan, bukan lagi pohon jati atau semak belukar yang ia lihat, melainkan jajaran lampu jalan berbentuk pilar kristal yang memancarkan cahaya putih yang sangat jernih, jauh lebih terang daripada teknologi LED manapun yang pernah ia jumpai di kota-kota besar. Fajar melambatkan laju motornya, menatap ke sekeliling dengan mata yang membelalak. Ia berada di tanjakan tinggi, dan dari posisi itu, ia bisa melihat pemandangan di lembah bawah yang tadinya adalah hutan belantara. Di sana, terhampar sebuah kota yang kemegahannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menembus awan, namun bentuknya tidak kotak kaku seperti di Jakarta. Bangunan-bangunan itu memiliki desain organik, melengkung dan mengalir seperti bentuk ombak atau api, dan permukaannya terbuat dari bahan seperti kaca kristal yang memantulkan cahaya bulan merah di atas sana dengan sangat indah. Tidak ada asap polusi, tidak ada bau sampah, hanya aroma udara yang sangat segar, wangi bunga-bunga yang belum pernah ia hirup sebelumnya, dan sebuah aroma logam yang sangat bersih. Ia mencoba melihat ke arah belakang, berniat untuk melihat jalan masuknya tadi, namun yang ada di belakangnya hanyalah kegelapan hutan yang pekat, seolah-olah ia baru saja melintasi sebuah pintu satu arah yang menghilang begitu ia lewat. Ponselnya yang tadi mati, kini tiba-tiba menyala kembali, namun tampilannya sangat berbeda.
Layarnya tidak lagi menunjukkan aplikasi peta, melainkan sebuah simbol emas berbentuk lingkaran dengan tulisan "Selamat datang di wilayah S". Titik koordinat pengirimannya kini hanya berjarak beberapa ratus meter lagi di depan, tepat di sebuah area yang tampak seperti pelataran luas di depan sebuah gerbang raksasa. Fajar merasa kepalanya pening. Logikanya berteriak bahwa ini adalah halusinasi akibat kelelahan, atau mungkin ia sedang bermimpi di tengah tidurnya di pelabuhan. Namun, beban kotak kayu di punggungnya terasa sangat nyata. Beratnya, tekstur kayu yang kasar, dan bau beludurnya meyakinkan dia bahwa ini adalah kenyataan yang mengerikan. Ia menyadari satu hal yang paling ganjil. Meskipun tempat ini sangat terang dan megah, tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada klakson, tidak ada suara bising kota. Kesunyian di sini terasa sangat berat dan menindas, seolah-olah kota ini adalah sebuah panggung sandiwara yang sedang menunggu pemain utamanya untuk masuk. Dengan radu, ia kembali memajukan motornya, meluncur turun menuju gerbang kota emas yang selama ini terkunci rapat dari mata dunia. Perjalanan menuruni bukit menuju pusat kemegahan itu terasa seperti meluncur ke masa depan yang ribuan tahun lebih maju. Motor tua Fajar tampak sangat kusam dan tidak pada tempatnya di atas jalanan logam yang berkilau itu. Ia akhirnya sampai di depan sebuah struktur yang ia yakini sebagai pintu masuk utama. Itu bukan gerbang biasa dengan palang besi atau beton. Gerbang itu adalah dua pilar kristal raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter, memancarkan tirai cahaya transparan berwarna keperakan yang terus-menerus bergetar lembut. Di bagian atas pilar, terdapat ukiran-ukiran rumit yang tampak seperti aksara kuno, namun dipahat dengan presisi laser yang sempurna. Begitu Fajar berada dalam jarak 10 meter dari tirai cahaya itu, sebuah suara muncul dari udara kosong. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang terdengar sangat harmonis, seperti perpaduan antara nada musik dan bisikan lembut. Identitas terdeteksi, pembawa pesanan dari luar, akses diberikan untuk jangka waktu terbatas. Tanpa ada sentuhan fisik, tirai cahaya perak itu perlahan-lahan terbelah di bagian tengah, melipat dirinya sendiri ke arah pilar dengan gerakan yang sangat halus, mirip seperti kelopak bunga yang mekar di pagi hari. Fajar terpaku sejenak, nafasnya tertahan. Ia tidak berani melangkah, namun pintu itu seolah-olah sedang mengundangnya masuk. Di balik gerbang, berdiri dua sosok penjaga yang membuat Fajar hampir jatuh dari motornya. Mereka memiliki postur tubuh yang sangat tinggi dan proporsional, mengenakan semacam baju zirah tipis berwarna perak yang tampak menyatu dengan kulit mereka. Wajah mereka sangat tampan, dengan guratan rahan yang tegas dan mata yang berwarna kebiruan terang yang berpendar. Namun, ada satu hal yang membuat Fajar merinding hingga ke sumsum tulang. Di wajah mereka, tepat di bawah hidung, tidak ada garis lekukan yang biasanya dimiliki manusia, filtrum. Kulit di atas bibir mereka benar-benar rata dan mulus, memberikan kesan bahwa mereka bukanlah makhluk yang lahir dari rahim manusia biasa. Kedua penjaga itu tidak memegang senjata, namun tangan mereka diletakkan dengan tenang di sisi tubuh, memancarkan aura otoritas yang sangat menekan. Mereka tidak menatap Fajar dengan kebencian, melainkan dengan tatapan datar yang dingin, seolah-olah Fajar hanyalah seekor semut yang kebetulan lewat di atas meja mereka. Salah satu dari mereka memberikan isyarat dengan lambaian tangan agar Fajar terus maju. Ikuti jalur cahaya biru, jangan menyimpang. Jangan menyentuh apapun yang tidak diperuntukkan bagimu, ucap sang penjaga. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan terdengar langsung di dalam kepala Fajar, sebuah sensasi yang membuat otaknya terasa berdenyut nyeri. Fajar memajukan motornya dengan tangan gemetar. Ia melewati gerbang cahaya itu dan secara resmi menginjakkan kaki di dalam kota Saranjana. Begitu ia melintas, tirai cahaya di belakangnya tertutup kembali dengan suara zap yang pelan. Di depannya, sebuah jalur cahaya biru tipis muncul di atas permukaan jalan, membentang menuju sebuah bangunan berbentuk kubah kristal di kejauhan. Fajar melihat ke arah pergelangan tangannya. Jam tangannya yang tadi berhenti, kini jarumnya berputar sangat cepat ke arah belakang. Seolah-olah di tempat ini, waktu hanyalah sebuah variabel yang bisa dimainkan. Ia merasa dirinya kecil,
rapuh, dan sangat tidak berarti di tengah peradaban yang seolah-olah telah menaklukkan segala hukum alam yang ia pahami. Setiap detak jantungnya kini terasa seperti hitungan mundur, menuju sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apakah itu adalah keselamatan atau kepunahan jiwanya. Fajar mengikuti jalur cahaya biru itu dengan kecepatan rendah. Kepalanya tidak berhenti menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba menyerap segala kegilaan visual yang tersaji di depan matanya. Kota Saranjana bukan sekadar kota, ini adalah sebuah simfoni arsitektur yang melampaui mimpi manusia paling liar sekalipun. Gedung-gedung di sini tidak memiliki sudut tajam, semuanya melengkung, berbentuk spiral, atau menyerupai tetesan air yang membeku di udara. Bahan bangunannya bukan beton atau baja, melainkan material transparan seperti kristal yang di dalamnya tampak mengalir cairan bercahaya yang terus bergerak, seolah-olah gedung-gedung ini adalah makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah sendiri. Di antara gedung-gedung tinggi itu, terdapat taman-taman gantung yang melayang tanpa penyangga. Pohon-pohon di taman itu memiliki daun yang berwarna perak dan emas, memancarkan cahaya lembut yang menyinari jalanan di bawahnya. Tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel yang berantakan, dan yang paling aneh, Fajar tidak melihat adanya kendaraan beroda. Beberapa kendaraan berbentuk oval halus melayang beberapa meter di atas tanah, bergerak tanpa suara secepat kilat, meninggalkan jejak cahaya yang segera memudar. Udara di sini terasa sangat murni, namun memiliki tekstur yang tebal, membuat setiap napas yang diambil Fajar terasa seperti meminum air segar yang sangat dingin. Ia melewati sebuah alun-alun besar di mana terdapat sebuah monumen berbentuk bola dunia yang melayang, dikelilingi oleh pancuran air yang alirannya tidak jatuh ke bawah, melainkan meliuk-liuk di udara membentuk pola-pola geometris yang rumit. Di sekeliling monumen itu, puluhan orang atau penduduk Saranjana sedang berjalan dengan tenang. Mereka semua mengenakan pakaian berbahan sutra halus yang tampak bercahaya dengan warna-warna yang belum pernah Fajar lihat di palet warna dunia manusia. Gerakan mereka sangat anggun, seolah-olah mereka tidak pernah merasa terburu-buru. Namun setiap kali Fajar berpapasan dengan salah satu dari mereka, ia melihat hal yang sama. Wajah yang sempurna tanpa garis di bawah hidung, dan tatapan mata yang kosong, namun sangat dalam. Beberapa penduduk berhenti sejenak dan menatap ke arah Fajar. Tatapan mereka bukan tatapan ingin tahu, melainkan tatapan kasihan, seolah-olah mereka sedang melihat makhluk purba yang hampir punah, yang secara tidak sengaja masuk ke museum masa depan. Fajar merasa sangat tidak nyaman, bau asap knalpot motornya yang tipis tampak sangat mengotori kemurnian udara di sana. Ia merasa seperti noda hitam di atas kanvas putih yang sempurna. Bau logam yang bersih semakin kuat bercampur dengan aroma melati yang sangat segar, namun memiliki tentuhan aroma obat-obatan kimia yang tajam. Di kejauhan, bangunan kubah kristal yang menjadi tujuan penirimannya kini sudah terlihat jelas. Ukurannya jauh lebih besar dari stadion manapun, dengan puncak yang memancarkan pilar cahaya vertikal langsung ke langit. Jalur biru di bawah motornya semakin terang, memberikan sinyal bahwa ia sudah hampir sampai. Namun ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sejak ia masuk ke kota ini, ia tidak lagi mendengar suara detak jantungnya sendiri. Keheningan kota ini seolah-olah telah menyerap suara kehidupan di dalam tubuhnya, meninggalkan hanya suara desisan mesin motornya yang semakin melemah, seolah-olah mesin itu pun perlahan-lahan mulai mati di bawah tekanan energi Saranjana yang luar biasa besar. Motor Fajar akhirnya berhenti di depan sebuah tangga luas yang terbuat dari material seperti mutiara yang sangat halus. Jalur biru itu berakhir tepat di depan sebuah pintu raksasa bangunan kubah kristal yang kini berdiri megah di hadapannya. Ia turun dari motornya. Kakinya terasa lemas saat menginjakkan kaki di permukaan mutiara yang terasa sedikit kenyal, namun kokoh. Ia menggendong kotak kayu jati itu. Beratnya terasa jauh lebih ringan di sini, seolah-olah gravitasi Saranjana mencoba membantunya. Di puncak tangga,
berdiri sesosok pria yang penampilannya jauh lebih megah daripada para penjaga gerbang tadi. Pria itu mengenakan jubah panjang berwarna putih mutiara yang tampak terbuat dari cahaya yang ditenun. Wajahnya adalah definisi dari kesempurnaan fisik manusia, simetris, tanpa cacat, dengan rambut perak yang tersisir rapi. Namun, saat pria itu mendekat, Fajar merasakan aura dingin yang sangat kuat memancar dari tubuhnya. Pria itu tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke matanya yang berwarna ungu gelap. Dan benar saja, di wajah pria itu, bagian antara hidung dan bibirnya benar-benar mulus tanpa filtrum, sebuah ciri khas yang kini ia yakini sebagai tanda penduduk Saranjana. "Kau membawa apa yang kami pesan, Fajar dari dunia luar," ucap pria itu. Suaranya terdengar seperti alunan harpa, sangat merdu, namun tidak memiliki emosi manusia sama sekali. Ia tidak menunggu jawaban Fajar, seolah-olah ia sudah tahu segalanya tentang isi pikiran Fajar. Pria itu mengulurkan tangannya yang jari-jarinya sangat panjang dan halus. "Berikan kotak itu padaku. Kau telah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan hanya untuk sekedar memenuhi rasa lapar keluargamu akan uang." Kalimat itu terdengar seperti penghinaan yang dibalut dengan nada sopan. Fajar menyerahkan kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Saat jari pria itu bersentuhan dengan jari Fajar untuk mengambil kotak, Fajar tersencak hebat. Kulit pria itu tidak terasa seperti kulit manusia. Suhunya sangat dingin, sedingin es kutub, dan teksturnya terasa sangat padat, hampir seperti menyentuh permukaan plastik yang sangat halus atau porselen mahal. Fajar melihat ke arah tangan pria itu, dan ia menyadari satu hal yang lebih ganjil lagi. Pria itu tidak memiliki garis-garis di telapak tangannya. Telapak tangannya benar-benar rata dan mulus, tanpa garis kehidupan, garis hati, atau garis nasib. Makhluk di depannya ini adalah makhluk yang tidak memiliki takdir di dunia nyata. "Kenapa kalian menginginkan alat musik kuno ini?" tanya Fajar memberanikan diri. Suaranya terdengar pecah dan serak di tengah kesunyian yang agung itu. Pria itu menatap Fajar dalam-dalam, sebuah tatapan yang membuat Fajar merasa seperti sedang ditelanjangi hingga ke jiwanya. "Di sini, kami memiliki segalanya, Fajar. Kami memiliki keabadian, teknologi yang tidak bisa kau bayangkan, dan kehidupan tanpa penderitaan. Namun, kami telah kehilangan satu hal, suara dari masa lalu yang murni. Alat musik ini adalah jembatan bagi kami untuk mengingat kembali rasanya menjadi makhluk yang bisa mati." Pria itu kemudian memberikan isyarat agar Fajar masuk ke dalam kubah. "Masuklah, tamu dari luar. Kau berhak melihat sedikit dari apa yang kami miliki sebelum kau memutuskan apakah kau ingin tetap memegang waktu atau membiarkannya pergi selamanya." Fajar melangkah mengikuti pria berjubah putih itu masuk ke dalam bangunan kubah kristal. Di dalamnya, ruangan itu jauh lebih luas daripada yang tampak dari luar, seolah-olah ruang di dalam sana telah dilipat secara supranatural. Langit-langit kubah menampilkan simulasi galaksi yang bergerak secara real-time dengan jutaan bintang yang tampak sangat dekat hingga Fajar merasa bisa menyentuhnya hanya dengan menjulurkan tangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar yang melayang, dikelilingi oleh kursi-kursi yang terbuat dari jalinan cahaya perak. Di atas meja tersebut, tersaji berbagai macam buah-buahan yang keindahannya tidak masuk akal. Ada buah yang berbentuk seperti permata merah yang berdenyut lembut, buah yang kulitnya transparan hingga memperlihatkan cairan emas di dalamnya, dan buah yang mengeluarkan uap berwarna ungu yang sangat wangi. Pria itu mempersilahkan Fajar duduk. "Makanlah, Fajar. Ini adalah buah hasil rekayasa energi tertinggi kami. Satu gigitan akan memberimu kesehatan yang sempurna dan menghapus semua rasa lelahmu selama puluhan tahun."
Aroma buah-buahan itu begitu menggoda, jauh lebih mematikan daripada aroma melati di hutan tadi. Rasa lapar yang sangat hebat tiba-tiba menyerang Fajar. Sebuah rasa lapar yang seolah-olah berasal dari sel-sel tubuhnya yang paling dalam yang merindukan kesempurnaan tersebut. Tangan Fajar perlahan-lahan terulur untuk mengambil buah transparan berisi cairan emas itu. Kulit buahnya terasa sangat lembut dan hangat. Namun, tepat saat ia hendak memasukkan buah itu ke dalam mulutnya, ia merasakan sebuah tarikan lembut di bajunya. Ia menoleh ke samping dan melihat seorang wanita muda yang tampak sangat cantik berdiri di balik bayangan pilar kristal. Wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan, matanya yang berwarna coklat gelap, warna mata manusia yang sangat familiar, tampak berkaca-kaca penuh ketakutan. Wanita itu memberikan isyarat dengan meletakkan jarinya di depan bibirnya, menyuruh Fajar diam. "Jangan makan itu, Fajar. Jika kau memakannya, kau akan kehilangan jalan pulangmu selamanya." Bisik wanita itu dengan suara yang sangat lirih, hampir tidak terdengar. Fajar tersentak. Suara wanita itu terdengar sangat manusiawi, tidak ada efek harpa atau getaran gaib. Fajar menarik kembali tangannya dan meletakkan buah itu kembali ke meja. Pria berjubah putih yang sedang memperhatikan Fajar mendadak mengerutkan keningnya. Aura di ruangan itu seketika berubah menjadi berat dan menekan. Suhu udara turun drastis dan cahaya simulasi galaksi di langit-langit mulai berubah menjadi merah tua yang kelam. Suara pria itu kini terdengar seperti guntur yang tertahan. "Apakah kau memilih hidup dalam kemelaratan dan kematian di duniamu yang kotor daripada menikmati keabadian di sini?" Fajar menatap pria itu, lalu menatap wanita di balik pilar. Ia menyadari sesuatu. Wanita itu adalah manusia sepertinya yang mungkin dulu juga tergoda oleh kemegahan ini dan kini terjebak di sini sebagai pelayan atau koleksi. Kesempurnaan Saranjana mulai tampak di matanya sebagai sebuah penjara emas yang sangat dingin. Ia menyadari bahwa setiap keindahan di sini memiliki harga dan buah itu adalah kontrak tanpa kertas yang akan mengikat jiwanya pada dimensi ini sampai waktu itu sendiri berakhir. Fajar berdiri dari kursinya, tangannya terkepal kuat, mencoba melawan rasa lapar yang kini berubah menjadi rasa sakit yang menusuk-nusuk perutnya. Ketegangan di ruangan kubah itu seolah bisa dipotong dengan pisau. Pria berjubah putih itu menatap Fajar dengan tatapan yang kini penuh dengan kemarahan yang tenang. Namun sebelum suasana semakin memburuk, pintu besar di ujung ruangan terbuka kembali. Masuklah seorang pria lain yang mengenakan setelan jas modern berwarna abu-abu metalik. Penampilannya sangat berwibawa, mirip seorang CEO sukses atau pejabat tinggi negara. Saat pria itu mendekat, Fajar merasa jantungnya berdegup kencang karena sebuah pengenalan yang mustahil. Wajah pria itu sangat familiar, meski tampak jauh lebih muda dan lebih bersih daripada terakhir kali Fajar melihatnya. "Fajar, kau benar-benar Fajar." Pria itu menyapa dengan suara yang sangat manusiawi, meski ada getaran aneh yang menyertainya. Fajar mundur selangkah, nafasnya memburu. "Bandi, ini kau, Bandi?" Bandi adalah sahabat masa kecil Fajar di desa yang dikabarkan hilang secara misterius saat melakukan pendakian di Gunung Halau-Halau 10 tahun yang lalu. Seluruh warga desa sudah menganggapnya mati, bahkan keluarganya sudah melakukan upacara penguburan simbolis tanpa jasad. Namun kini, Bandi berdiri di depan Fajar di tengah kota Saranjana, tampak sehat, kaya, dan tidak menua sedikitpun. Bandi tersenyum, lalu mendekati Fajar dan memegang pundaknya.
Ya, ini aku Jar. Aku tidak mati. Aku hanya menemukan tempat yang lebih baik. Di sini, aku menjabat sebagai penasehat hubungan luar untuk Dewan Saranjana. Aku yang memesan alat musik itu melalui perantaraku di Kota Baru. Bandi menoleh ke arah pria berjubah putih, memberikan isyarat agar pria itu meninggalkan mereka berdua sejenak. Sang pria berjubah pergi tanpa kata, menghilang ke dalam partikel cahaya. Bandi kemudian mengajak Fajar berjalan menuju balkon kubah yang menghadap ke arah kota yang bercahaya. "Kenapa kau tidak pulang, Di? Ibumu menangis setiap hari sampai dia buta karena terus-menerus menatap ke arah gunung menunggumu," ucap Fajar dengan nada yang penuh kepedihan. Bandi terdiam, matanya menatap ke arah gedung-gedung kristal di bawah mereka. Pulang? Ke dunia yang penuh penyakit, kemiskinan, dan korupsi itu? Di sini, Jar, aku tidak pernah lapar, tidak pernah merasa sakit, dan aku tidak akan pernah mati. Saranjana adalah surga yang tidak perlu kau tunggu sampai mati untuk menikmatinya. Semua orang di sini bahagia. Kami memiliki teknologi yang bisa menyembuhkan apapun dan menciptakan apapun. Fajar menatap tangan Bandi yang memegang pagar balkon. Ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Bandi tidak lagi memiliki sidik jari. Kulit ujung jarinya rata dan halus, persis seperti para penjaga gerbang. Dan saat Bandi tertawa kecil, Fajar melihat filtrum di atas bibir Bandi perlahan-lahan mulai memudar, seolah-olah proses transformasi menjadi penduduk Saranjana hampir selesai. "Kau harus tinggal di sini, Jar. Aku bisa mengatur semuanya. Kau akan diberikan rumah di sektor kristal. Kau tidak perlu lagi menjadi kurir yang mempertaruhkan nyawa demi recehan. Di sini, kau adalah raja bagi dirimu sendiri." Bandi menawarkan sebuah janji yang sangat manis, namun Fajar melihat ke arah mata Bandi. Mata itu indah, jernih, namun tidak ada lagi api kehidupan di dalamnya. Bandi bukan lagi manusia yang ia kenal. Ia hanyalah salinan persempurna yang telah kehilangan jiwanya demi kenyamanan abadi di kota tanpa peta ini. Bandi terus mencoba meyakinkan Fajar, membawanya berjalan mengelilingi fasilitas pusat kota yang menakjubkan. Namun semakin jauh mereka berjalan, Fajar mulai melihat celah-celah di balik kesempurnaan tersebut. Mereka melewati sebuah bangunan berbentuk tabung raksasa yang transparan, di mana ribuan kabel cahaya terhubung ke dalam sebuah mesin inti yang berdenyut-denyut seperti jantung mekanis. Di dalam tabung tersebut, Fajar melihat bayangan-bayangan yang menyerupai tubuh manusia yang melayang dalam cairan biru gelap. Mereka tampak seperti tertidur, namun wajah mereka menunjukkan ekspresi penderitaan yang sangat dalam. Mulut mereka terbuka seolah sedang menjerit tanpa suara. "Apa itu, Ndih? Apa yang dilakukan mesin itu?" tanya Fajar, suaranya gemetar karena horor yang ia lihat. Bandi menatap tabung itu dengan pandangan datar, seolah melihat mesin biasa. "Itu adalah sumber energi kami, Jar. Kemegahan Saranjana membutuhkan bahan bakar yang sangat murni. Energi dari emosi manusia, rasa takut, rasa cinta, dan penderitaan mereka. Itulah yang membuat kota ini tetap bercahaya dan gedung-gedung ini tetap kokoh. Mereka yang ada di dalam sana adalah donatur sukarela yang menukar energi jiwa mereka untuk kenyamanan keluarga mereka di dunia luar." Fajar merasa mual yang luar biasa. Ia menyadari bahwa kemakmuran Saranjana dibangun di atas eksploitasi jiwa manusia. Kesempurnaan penduduknya, keabadian mereka, semuanya dibayar dengan penderitaan mereka yang terjebak di dalam mesin inti tersebut. "Sukarela? Kau bilang mereka sukarela? Mereka tampak seperti disiksa," teriak Fajar. Bandi mendesah pelan seolah sedang menghadapi anak kecil yang nakal. "Kau tidak mengerti skala peradaban ini, Jar. Di dunia luar, manusia mati sia-sia karena kecelakaan atau penyakit. Di sini, kematian mereka memiliki tujuan,
Mereka menjadi bagian dari mesin abadi yang menjaga keseimbangan dimensi ini. Fajar kemudian teringat pada wanita misterius di perjamuan tadi. Ia menyadari bahwa wanita itu mungkin adalah salah satu dari mereka yang sedang menunggu gilirannya untuk dimasukkan ke dalam mesin inti. Saranjana bukan sekadar kota maju, ini adalah sebuah parasit kosmik yang menyedot energi kehidupan dari dunia nyata melalui janji-janji palsu tentang kebahagiaan. Setiap gedung kristal yang ia kagumi tadi seolah-olah kini berlumuran darah yang tak terlihat. Bau logam yang bersih itu kini terasa seperti bau alat-alat bedah di ruang otopsi. Aku harus pergi deh, sekarang juga. Aku tidak mau menjadi bagian dari kegilaan ini. Fajar berbalik dan lari menuju arah motornya terparkir. Bandi tidak mengejarnya, ia hanya berdiri diam dengan tangan di saku jasnya. Kau tidak bisa lari, Fajar. Begitu kau masuk melewati gerbang cahaya, frekuensi tubuhmu sudah sinkron dengan kota ini. Jika kau mencoba keluar tanpa izin, tubuhmu akan hancur menjadi debu cahaya dalam hitungan detik. Kau sudah menjadi milik Saranjana sejak kau menerima pesanan itu. Suara Bandi bergema di sepanjang lorong kristal, terdengar bukan lagi sebagai teman, melainkan sebagai sipir penjara yang sangat efisien. Fajar terus berlari, napasnya tersengal-sengal, sementara lampu-lampu kota mulai berkedip-kedip merah, menandakan bahwa sang kurir kini telah berubah status menjadi buruan di kota yang tidak pernah tidur ini. Fajar sampai di depan motor tuanya yang tampak sangat kecil dan kusam di tengah kemegahan mutiara tangga Kuba. Ia segera menaikinya dan mencoba menghidupkan mesinnya. Cekrek, cekrek. Mesin itu tidak mau menyala. Energi Saranjana seolah-olah telah melumpuhkan mekanisme pembakaran bensin di motornya. Di belakangnya, puluhan penjaga berseragam perak mulai bermunculan dari lantai kristal, bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Mereka tidak berlari, mereka meluncur di atas udara. Tangan mereka memancarkan cahaya biru yang tajam seperti pedang laser. Tiba-tiba, wanita misterius yang tadi melarangnya makan buah muncul dari balik pilar motor. "Gunakan ini!" teriaknya sambil melemparkan sebuah kristal kecil berwarna hijau zamrud. "Pasang di busi motormu. Kristal ini mengandung energi frekuensi dunia luar yang murni. Itu akan memberimu waktu 3 menit sebelum energinya habis." Fajar dengan cekatan menangkap kristal itu dan memasangkannya pada mesin motornya. Seketika, mesin motor tuanya meraung sangat keras, mengeluarkan suara ledakan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Knalpotnya menyemburkan api berwarna hijau terang. "Naiklah!" teriak Fajar pada wanita itu. Wanita itu segera melompat ke belakang jok motor. Fajar menarik gas sedalam-dalamnya, dan motor itu melesat seperti peluru, meninggalkan jejak api hijau di atas jalanan logam Saranjana. Para penjaga mencoba menembakkan kilatan cahaya, namun Fajar bermanuver di antara gedung-gedung kristal dengan kecepatan yang melampaui batas kewarasan. Ia tidak lagi peduli dengan aturan lalu lintas kota gaib ini. Ia hanya ingin keluar sebelum paru-parunya benar-benar berhenti berfungsi. Mereka melaju menuju gerbang cahaya perak di kejauhan. Fajar melihat tirai cahaya itu mulai mengental, berubah menjadi dinding kristal yang sangat tebal untuk menghalangi jalan keluar mereka. "Terus maju, jangan berhenti!" teriak wanita di belakangnya. "Ingat ibumu, ingat rumahmu yang berantakan. Fokus pada semua hal yang tidak sempurna di duniamu." Fajar memejamkan mata, membayangkan bau sampah di pasar, suara bising knalpot di jalanan Jakarta, dan rasa lelah setelah bekerja seharian. Hal-hal buruk yang justru kini menjadi jangkar bagi jiwanya agar tetap menjadi manusia. Saat motor itu menghantam dinding cahaya kristal, terjadi ledakan energi yang sangat dahsyat. Fajar merasa tubuhnya seperti disobek-sobek menjadi jutaan bagian, lalu disatukan kembali secara paksa. Ia mendengar suara teriakan Bandi yang memanggil namanya dari kejauhan, sebuah suara yang penuh dengan kesedihan,
dan rasa iri. "Jangan tinggalkan aku di sini, Jar. Di sini sangat dingin." Kemudian, segalanya menjadi putih total. Suara mesin motor yang meraung keras tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara deburan ombak dan suara burung hutan yang mulai bernyanyi di pagi hari. Fajar merasakan motornya kehilangan tenaga dan terguling di atas tanah yang becek dan penuh akar. Ia terlempar ke semak-semak, sementara wanita di belakangnya menghilang, berubah menjadi butiran cahaya yang tersapu angin pagi Kalimantan. Fajar terbaring lemas, menatap langit pagi yang berwarna biru pucat. Warna biru yang sangat tidak sempurna, namun paling indah yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Fajar ditemukan 2 hari kemudian oleh sekelompok pencari kayu gaharu di lereng perbukitan Tanjung Dewa. Ia ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya sangat kurus seperti orang yang tidak makan selama sebulan, dan matanya terus-menerus menatap kosong ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Motor tuanya ditemukan tak jauh dari sana, namun mesinnya telah meleleh total, berubah menjadi gumpalan logam yang tidak bisa dikenali, seolah-olah telah terpapar panas ribuan derajat Celcius atau energi yang tidak terukur. Saat dievakuasi ke puskesmas terdekat, Fajar hanya bisa bergumam tentang kota kristal dan manusia tanpa sidik jari. Para dokter dan warga lokal hanya bisa menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai korban disesatkan makhluk hutan yang umum terjadi di Kalimantan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Meskipun Fajar tampak kelaparan, organ dalamnya berada dalam kondisi yang sangat sehat, jauh lebih sehat daripada rata-rata manusia seusianya. Selain itu, kulit di seluruh tubuhnya terasa sangat halus dan bersih, seolah-olah seluruh pori-porinya telah dicuci oleh zat kimia tingkat tinggi. Setelah seminggu dirawat, Fajar akhirnya mulai bisa bicara secara normal. Ia meminta petugas untuk mengambilkan jaket kulitnya yang masih tertinggal di kantor polisi sebagai barang bukti. Saat ia merogoh saku jaketnya, ia menemukan sebuah koin besar berwarna emas murni. Koin itu tidak memiliki gambar tokoh pahlawan atau simbol negara manapun. Di satu sisinya, terdapat ukiran gedung berbentuk spiral yang sangat mirip dengan gedung di Saranjana, dan di sisi lainnya terdapat tulisan aksara kuno yang bergetar lembut saat disentuh. Fajar membawa koin itu ke seorang ahli emas di Banjarmasin, namun sang ahli emas terkejut karena logam tersebut memiliki tingkat kemurnian yang mustahil ditemukan di bumi dan tidak memiliki kepadatan yang sama dengan emas biasa. Fajar memutuskan untuk tidak pernah menjual koin itu. Ia menyimpannya sebagai pengingat akan tipisnya batas antara dunia nyata dan kota gaib tersebut. Ia memutuskan untuk pulang ke Jawa, kembali ke kehidupan sederhananya sebagai buruh kasar, dan ia tidak pernah lagi mengeluh tentang rasa lelah atau kemiskinan yang ia alami. Baginya, penderitaan di dunia nyata jauh lebih berharga daripada keabadian hampa yang ditawarkan Saranjana. Namun, setiap kali ia melihat ke arah cermin, ia merasa ngeri. Ia menyadari bahwa lekukan di bawah hidungnya, filtrum, perlahan-lahan tampak semakin memudar di setiap tahunnya, dan sidik jarinya semakin sulit terbaca oleh mesin absensi di kantornya. Ia menyadari bahwa meski ia telah keluar secara fisik, Saranjana telah menanamkan benih frekuensinya di dalam darahnya, menunggu waktu di mana jiwanya akan kembali terpanggil untuk menjadi bahan bakar bagi kemegahan kota kristal yang haus akan kehidupan manusia tersebut.
Saranjana tidak pernah benar-benar membiarkan tamunya pergi tanpa meninggalkan jejak yang abadi. Fajar mungkin berhasil kembali ke dunianya, namun Saranjana sudah meninggalkan tanda di tubuhnya yang takkan pernah hilang. Kota kristal itu akan tetap berdiri di sana, tersembunyi di balik kabut, menunggu jiwa-jiwa baru yang bosan dengan ketidaksempurnaan dunia nyata. Apakah kalian punya pengalaman melihat gedung-gedung tinggi di tempat yang seharusnya hutan? Atau kalian pernah mendengar suara mesin yang sangat halus di tengah kesunyian gunung? Tulis cerita kalian di kolom komentar, karena setiap misteri dari kisah alam sebelah menanti untuk diungkap. Tetaplah menghargai setiap kekurangan hidupmu sebelum Saranjana menawarkan kesempurnaan yang akan merenggut jiwamu. Sampai jumpa di dimensi berikutnya.